Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan kita hari ini di awal tanggal 1 Juli. Tak terasa 6 bulan sudah kita melewati tahun 2026. Dan bersama Roh Kudus kita pasti bisa. Hari ini judul renungan kita adalah Exclusive Road dan Inclusive Grace. Wah, agak sedikit berbahasa asing, tapi percaya nanti akan saya jelaskan. Renungan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus pastinya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu pasti pernah mendengar suatu ungkapan yang berkata banyak jalan menuju Roma. Ini ada sejarahnya. Jadi pada masa kejayaan kekaisaran Romawi pada saat itu, mereka membuat banyak sekali jalan-jalan. Untuk apa jalan-jalan itu dibuat? Karena mereka mempunyai banyak sekali daerah jajahan. Nah, untuk apa dibuat jalan itu? Supaya jajahan-jajahan mereka ini dalam memberikan upeti, dalam membayar upeti kepada kaisar itu mudah. Dengan cepat gitu maksudnya ya. Karena pada saat itu kaisar berkedudukan di kota Roma. Jadi pada saat itu kota Roma memang menjadi kota yang luar biasa dalam hal perdagangan. Makanya jalan-jalan itu dibuat sebanyak mungkin. Lalu apa hubungannya dengan renungan kita hari ini? Kisah Para Rasul 3 dan 4 di dalam Alkitab, kalau Bapak Ibu dengan jelas membaca, itu mengisahkan tentang Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh yang ada di bait Allah. Bahkan di situ dikatakan Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-22, orang lumpuh itu berusia 40 tahun. Jadi bisa dibayangkan 40 tahun lebih itu bisa dibayangkan dia sejak lahirnya lumpuh. Dan karena mujizat itu terjadi, pastinya Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh itu dengan nama Yesus. Karena orang yang disembuhkan ini terus mengikuti, akhirnya Petrus dan Yohanes saat itu berkhotbah di depan orang banyak di bait Allah itu. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 4 ditulis ada sekitar 5.000 orang laki-laki menjadi percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Sang Jalan Keselamatan. Saat itu memang hanya laki-laki yang disebut, ya belum termasuk wanitanya. Bapak Ibu, dengan peristiwa mujizat, dengan peristiwa mendengar khotbah dan orang yang banyak percaya, pastinya ada yang tidak suka. Siapa itu? Orang-orang Saduki, para imam-imam, kepala bait Allah. Karena mereka nggak suka, mereka marah kepada Petrus dan Yohanes. Akhirnya mereka ditangkap dan disidang. Tapi luar biasanya Bapak Ibu, ada satu hal yang menjadi catatan kita di Kisah Para Rasul 4 ayat ke-8. Kenapa si Petrus bisa begitu berani menyampaikan bahwa satu-satunya jalan adalah Kristus Yesus Tuhan? Karena Petrus menjawab dengan penuh Roh Kudus. Jadi kita bisa bayangkan bahwa Petrus itu benar-benar diurapi Roh Kudus sehingga dia boleh menyampaikan dengan jelas siapa yang menyembuhkan orang lumpuh itu. Sehingga mereka begitu banyak yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kembali kepada Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 yang kita baca tadi. Exclusive road. Apa itu exclusive road? Exclusive road itu menjelaskan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain yang didapat oleh manusia selain kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita tidak perlu membuat banyak jalan, tapi hanya Yesus Kristus itulah satu-satunya jalan keselamatan. Petrus saat itu bertindak sangat berani karena pada saat itu kekaisaran Romawi itu banyak menyembah dewa-dewa, dewa Romawi, dewa Yunani, begitu banyak. Tapi dengan kepenuhan Roh Kudus inilah yang menuntun Petrus sehingga dia berani. Dan kalau kita baca selengkapnya di Alkitab, Petrus dan Yohanes akhirnya dibebaskan dari sidang itu karena begitu banyak yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan juga apa itu inclusive grace? Itu menjelaskan bahwa kasih karunia yang didapatkan oleh semua orang.
Kapan itu didapatkan? Pastinya jika seseorang sudah percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya keselamatan dalam hidupnya, maka kasih karunia itu akan Tuhan berikan kepada orang yang percaya. Dengan kata lain, sang jalan tunggal itulah yang kita dapatkan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Dan sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus sekarang, apa yang harus kita lakukan? Pastinya yang pertama adalah harus punya iman dan prinsip moral yang jelas. Itu pastinya. Dan yang kedua adalah hidup dalam kebenaran dan penuh dengan integritas. Apa itu integritas? Apa yang kita perkatakan itu juga yang akan kita lakukan. Pastinya sesuatu yang benar, pastinya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita menasihati orang dengan benar tetapi tingkah laku kita berbeda dari apa yang kita katakan. Itulah integritas. Apa yang kita katakan benar, itu juga yang kita lakukan dengan benar. Nah, hari ini penulis menulis quotes demikian Bapak Ibu. Kesungguhan iman kepada Kristus akan terlihat melalui perubahan hidup yang nyata. Karena kita akan terus berusaha untuk memuliakannya dalam setiap perbuatan kita. Mungkin kau berkata, susah Bu, susah kalau kita tidak mau. Tapi kalau kita mau bersama Roh Kudus, kita pasti bisa. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.